Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Smarter, selamat datang di Smart Podcast, ngobrol bareng Smart Scholarship Universitas Jember. Nah, jadi Smart Podcast ini yang akan menemani teman-teman Smarter semua dalam mengisi waktu luang. Nah, untuk Smart Podcast ini sendiri kita nanti bakal ada beberapa episode ke depannya. Jadi teman-teman bisa mendengarkan podcast ini sambil mengisi waktu luang teman-teman. Nah, untuk episode pertama ini kita bakal sharing bareng dengan Mas Yuli selaku mentor dari Smarter Universitas Jember. Nah, sebelum kita masuk ke sharing bersama, saya perkenalkan nama saya Muhammad Bermukbikin yang akan menjadi moderator di episode 1 ini. Nah, ini kita sudah tergabung dengan Mas Yuli. Selamat malam Mas Yuli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dari Mas Yuli sendiri? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Panjenengan sendiri gimana Mas Muflihin? Alhamdulillah saya juga sehat, Mas. Meskipun Oke. di masa pandemi seperti ini kita harus Iya, tetap di tengah-tengah berproduktif gitu ya, PPKM Mas. ini Mas ya. Iya. Masih Iya, Mas. tengah-tengah PPKM Untuk tapi Mas tetap Yuli, semangat. iya. Untuk Mas Yuli sendiri saat ini lagi di mana, Mas? Domisilinya? Ya sekarang saat ini di asrama ya. Jadi tadi saya ada pembinaan dan komunikasi dengan kepala asrama. Jadi saya merapat ke asrama meskipun adik-adik pembinaannya daring, tapi untuk memantau asrama tetap kita lakukan seperti itu untuk memastikan bahwa koordinasinya juga terjaga dengan baik selama pembinaan, selama PPKM ini. Ya, jadi meskipun adanya PPKM ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa tetap mengondisikan asramanya seperti itu ya Mas ya, untuk bisa menjaga, untuk bisa seperti itu Mas ya. Langsung saja Mas kita masuk ke sharing kita di episode pertama Smart Podcast hari ini. Nah, untuk yang pertama Mas, bagaimana proses studi dari Mas Yuli sendiri selama berkuliah di Universitas Jember? Iya, terima kasih Mas Muflihin. Jadi lebih banyak ke sharing ya, yang singkat aja ya, karena nanti juga cuma yang menit ya, sehingga saya mahasiswa pendidikan biologi ya, masuk di Universitas Jember di tahun 2012 ya, mungkin sampean masih SMP atau SD ya mungkin ya. Saya masih di jurusan pendidikan biologi, kemudian mendapatkan kesempatan untuk studi di Universitas Jember ya, yang sebagaimana kita tahu di jurusan sains ya, katakanlah bergelut dengan dunia praktikum ya, kemudian hal tersebut yang menginspirasi saya untuk belajar lebih dalam lagi ya. Kemudian di semester 3 ya, aktif di berbagai macam organisasi, kemudian juga dari asisten laboratorium di mata kuliah biologi dasar, kemudian juga di biologi itu terkenal dengan apa ya, suatu yang berbeda ya, karena kebanyakan di FKIP itu soshum seperti itu, tapi yang di Saintek itu ada matematika, fisika, dan juga biologi, dan yang paling banyak praktikumnya itu biologi. Dan kita di sana dibiasakan dengan kedisiplinan, harus membawa berbagai macam spesimen, mulai dari berbagai macam tumbuhan, hewan, ya bahkan kita harus mencari spesimen-spesimen yang sulit ya, misal harus mencari mencit, harus mencari kadang juga hewan-hewan vertebrata dan seterusnya. Maka itu yang pengalaman dari saya sendiri ya, dan akhirnya alhamdulillah bisa lulus di tahun 2017 seperti itu, dengan berbagai macam pengalaman, kemudian juga terkait dengan pengembangan diri baik dari organisasi ya maupun juga berkaitan dengan aksi-aksi sosial ya. Dan itu yang sampai di tahun 2017, tahun 2018 bergabung di IBM ya, bahkan di saat ini pun juga saya masih melanjutkan studi S2, dan ya alhamdulillah bisa jalan lancar hingga mau nunggu sidang tesis ini. Itu mungkin sekelumit dari kehidupan saya.
Jadi Mas Yuli ini selama berkuliah di Universitas Jember itu juga selain berkuliah juga ikut serta dalam mengikuti beberapa organisasi seperti itu ya Mas ya? Iya, betul sekali. Ya, karena untuk menjadi seorang mahasiswa itu tidak cukup untuk berkuliah saja ya Mas ya, namun kita juga harus bisa menambah ilmu kemudian juga menambah wawasan kita untuk bisa menambah pertemanan kita dengan melalui mengikuti sebuah organisasi seperti itu ya Mas ya. Oke, betul sekali Mas Muflihin. Saya juga punya pengalaman ketika harus menemui apa ya staf ahlinya di gubernur, harus dulu pernah memperjuangkan namanya Piala Gubernur ya. Jadi kita mengajukan Piala Gubernur di Jawa Timur dan saya sebagai koordinatornya, dan ya meskipun dari ujung timur ya ternyata nama kita juga dikenal di sana gitu loh, dan akhirnya kita bisa membuat sebuah olimpiade ya, olimpiade biologi dengan memperebutkan Piala Gubernur lah. Itu juga salah satu bagian dari pengalaman saya yang cukup berkesan lah seperti itu. Selain mengikuti olimpiade, kemudian juga berkaitan dengan olimpiade mahasiswa, ya kemudian juga terkait dengan aktif di berbagai macam kegiatan seperti itu. Wah, jadi Mas Yuli ini mempunyai banyak pengalaman ya Mas ya selama berkuliah di Universitas Jember ini. Nah, oh ya Mas, untuk proses Mas Yuli sendiri untuk bisa menjadi seorang saat ini untuk bisa menjadi seorang mentor di Smarter Universitas Jember itu seperti apa Mas? Bisa diceritakan ke Oke, para pendengar podcast ini biar bisa termotivasi seperti itu Mas. oke. Jadi eh, mentor ini saya bergabung mulai tahun 2018 ya, di mana Universitas Jember mendapatkan kesempatan pertama ya untuk angkatan ketiga nasional, tapi angkatan pertama di Universitas Jember di tahun 2018. Kami melakukan seleksi ya, karena seleksinya juga kalau Rektor juga seleksinya ketat, maka mentor juga lebih ketat lagi ya, berkaitan dengan SDM yang pendampingan, dan juga hal tersebut yang menjadi motivasi saya selain di dalam hal pengabdian itu juga berkaitan dengan alma mater UNED ya, yang sama-sama kita berproses di dalamnya. Ya tentu ini menjadi daya tarik tersendiri ya, sebagai alumni UNED, kemudian bergerak hatinya untuk bisa mengabdikan dalam hal penguatan pendidikan ya, di dalam dengan adik-adik yang memiliki potensi yang luar biasa, maka itu menginspirasi saya untuk bisa berbuat lebih gitu loh ya. Jadi kalau kita dulu sebagai mahasiswa dengan berbagai macam kegiatan, kita menjadi manajer di dalam mengelola program tersebut, yang mana kita juga bersama-sama dengan puluhan universitas negeri se-Indonesia. Maka ini juga menjadi kesempatan untuk mempraktekkan atau mengamalkan dari aspek manajerial, kemudian juga berkaitan dengan pengembangan kurikulum yang kiranya adik-adik mahasiswa itu benar-benar dicetak untuk menjadi generasi intelektual muslim yang berkompeten, yang memiliki daya saing dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sehingga setelah dari proses tersebut, kemudian juga ada seleksi lagi, ada dalam hal ini harus menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada, tapi dengan semangat pengabdian tadi akhirnya ya alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah juga bisa, kemudian mengabdi bersama adik-adik proyektor yang luar biasa di dalam asrama, mengelola asrama itu juga bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Wah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi. Meskipun kita sudah lulus dari Universitas Jember, tapi kita itu harus tetap bisa mengabdi kepada universitas di mana tempat kita untuk bisa mencari ilmu gitu ya Mas ya. Jadi saya teringat dengan sebuah kata-kata yang pernah saya baca. Jangan tanyakan apa yang sudah tempat untuk menuntut ilmumu itu yang diberikan, tapi tanyakan apa yang kamu berikan ke tempat kamu mencari ilmumu seperti itu Mas. Jadi saya juga pernah, saya ini tadi langsung terpikir sama kata-kata itu Mas yang sudah disampaikan oleh Mas Yudi ini tadi. Jadi untuk bisa menjadi seorang mentor ini juga tidak mudah ya Mas, harus melalui beberapa proses-proses seperti itu.
Nah, Mas, untuk Ya, alhamdulillah saya menurut juga background-nya di dunia pendidikan, jadi tidak asing lagi. ya, iya. Nah, untuk menurut Mas Yuli sendiri, untuk perkembangan smarter di Universitas Jember ini dari tahun ke tahun itu seperti apa, Mas? Oke, jadi sebenarnya Breakter yang menjadi mentor utama itu pembinaan di dalam hal Breakter. Ya, ketika kita punya adik tingkat untuk nanti menjadi feeding atau menjadi persiapan di dalam proses Breakter selanjutnya ya dari Smarter tersebut ya tentu pendampingan Smarter ini kita lakukan mulai tahun 2020 kemarin, yang mana itu seluruhnya mahasiswa, ada 50 mahasiswa. Kalau dalam secara umum perkembangannya ini menunjukkan signifikansi yang luar biasa lah ya, kiranya dalam hal peningkatan kemampuan adik-adik, kemudian di dalam hal meng-create sebuah program seperti saat ini. Jadi tidak istilahnya tidak monoton. Jadi ada dua arah. Jadi adik-adik bisa membuat program, ya bisa memplanning sebuah kegiatan yang bermanfaat. Di satu sisi kita sebagai pengelola program Smarter juga ada pembinaan yang komprehensif, yang terstruktur seperti itu, sehingga hal tersebut memberikan pengalaman belajar ya, meskipun dalam keadaan daring ya, ini adik-adik mampu untuk mengembangkan soft skill-nya ya. Seperti yang paling dekat ya kemarin adik-adik Smarter angkatan tahun 2021 itu kita bikin challenge untuk bisa mentasarufkan pendistribusian hewan kurban di daerah yang terpencil, yaitu hampir 3 kali, dan juga ada beberapa aksi sosial yang itu benar-benar menunjukkan social responsibility adik-adik sendiri gitu. Selain itu juga kita siapkan pembinaan khusus yang khususnya di Kanwil Malang ya, ini ada tutorial sebaya oleh kakak tingkat di BREK, kemudian juga berkaitan dengan amalan yaumi itu benar-benar bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Baik, Mas. Oh ya, Mas, berbicara mengenai Vector juga ya, Mas ya. Nah, kan kita saat ini untuk teman-teman ini kan sudah melalui sekarang pada tahapan smarter seperti itu. Nah, nantinya juga teman-teman ini bisa melanjut ke level breaker seperti itu, Mas. Nah, apakah dari Mas Yuli sendiri ada tips, Mas, buat teman-teman smarter yang ingin melanjutkan ke tahapan level breaker seperti itu, Mas? Oke, luar biasa, menarik sekali pertanyaan dari Mas Sufli ini ya. Ya. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang untuk menjadi seorang breaker itu apa saja. Secara umum, yang pertama itu adalah semangat di dalam istiqomah untuk melakukan kebaikan ya. Jadi hal yang sifatnya kebutuhan dasar kita ya, untuk membiasakan menjaga amalan-amalan yaumi, ya, menjaga sholatnya, baca Al-Qur'annya, kemudian juga terkait dengan kreatif dan inovatif di dalam mencapai atau menyelesaikan atau dalam hal problem solving. Nah, ini jiwa-jiwa mahasiswa kan begitu luar biasa dengan kemampuan yang besar juga dan potensi yang luar biasa pada dirinya, tentu dibutuhkan sebuah planning yang jelas. Artinya, misal Mas Muflihin ini ahli di bidang karya ilmiah. Lah, itu kembangkan di potensi panjenengan itu. Jadi secara umum adalah tadi berkaitan dengan semangat istiqomah di dalam melakukan kebaikan, kemudian kreatif dan inovatif di dalam memberikan sebuah problem solving. Nah, ketika hal itu sudah panjenengan lakukan, dan secara umum ada empat aspek dasar ya berkaitan dengan akademik. Kalau akademik dunia kampus, saya kira sudah semuanya bisa maksimal lah sesuai dengan programnya. Kemudian juga berkaitan dengan aspek leadership. Nah, ini juga harus punya teman-teman. Jadi tidak hanya kuliah pulang, tapi dalam hal leadership Iya. juga harus punya. Kemudian aspek spiritualitas, ya. Kemudian yang terakhir adalah aspek sosial. Nah, keempat dimensi ini panjenengan asah betul kemampuan Anda, ya. Maka dengan hal tersebut ya kalian ketika berproses dalam hal mendapatkan empat hal tersebut, sudah siap untuk menjadi seorang praktek seperti itu. Tentunya melalui seleksi-seleksi yang sudah kita jadwalkan seperti itu, Mas Muflihin.
Wah, itu baik. Nah, itu teman-teman tips-tips dari Mas Yu sendiri untuk teman-teman semua yang mau mengikuti ke tahap level breaker. Jadi untuk bisa naik ke level breaker itu tidak harus melewati beberapa seleksi yang nantinya teman-teman bisa dinyatakan lolos ke level breaker seperti itu. Nah, untuk Mas Yuli untuk sharing bersama ini waktunya sudah habis Mas. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Yuli yang sudah Oke, menyempatkan waktunya Mas. Oh ya ya mungkin sama-sama. Mas Yuli sendiri ini mau memberikan closing statement Mas buat teman-teman Smarter. Oke, untuk semua adik-adik Smarter UNED di tahun 2021 bahwa di tengah pandemi ini, di situasi yang begitu kurang kondusif karena seperti itu, tapi jangan mengurangi semangat adik-adik untuk mampu mengaktualisasi diri, untuk mampu untuk mengupgrade keilmuan panjenengan, untuk mampu mengupgrade keimanan kita semua untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat, ya, menjadi manusia terbaik, menjadi intelektual yang bermanfaat, ya, dan mengabdikan dimanapun kalian berada, asah betul kemampuan akademik kalian, kemampuan leadership, ya, dan juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan banyak orang seperti itu. Insya Allah dengan hal tersebut menjadi bukti bahwa ilmu itu ditentukan oleh kebermanfaatan kita, bahwa al-ilmu bikasratil hadis, ya, dan juga ilmu itu ditentukan oleh kebermanfaatan kita, ya. Jadi ketika hal tersebut sudah bermanfaat, ya kita lakukan hal ini dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Amin, 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yuli. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Mas Yuli yang sudah menyempatkan waktunya Mas untuk bisa sharing bersama, untuk bisa memberikan Oke, motivasi kepada sehat teman-teman selalu. semua. Oke. Oke, terima kasih Mas Yuli. Oke. Nah, itu baik teman-teman, itulah podcast kita pada episode 1 ini. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa tetap mendengarkan podcast kita di episode berikutnya. Saya Muhammad Nur Mufikin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.